Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, jadi pada hari ini kita akan update mengenai dua hal. Yang pertama kita akan update mengenai kondisi Bitcoin yang mulai koreksi ya. Dan sepertinya mulai ada yang panik nih ya beberapa orang ya. Dan yang kedua kita akan bahas mengenai meme coins karena cukup banyak juga yang request ya. Itu terconnected sih ya, BTC ngedrop, biasanya meme ngedam begitu ya. Jadi banyak juga yang lagi-lagi panik begitu. Jadi kita akan update secara overall ya. Oke, langsung aja yang pertama kita bahas dulu mengenai Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa di sini corrective movement itu mulai kerasa di tanggal 31 Oktober ya. Pada tanggal 20 pada tanggal 29 sih lagi ngepam ya. Tapi tanggal 30 mulai koreksi tapi berhasil mantul. Sayangnya pada tanggal 31 dan 1 November dia daily close di bawah dari struktur begitu ya. Nah, tapi uniknya apa? Uniknya di sini tuh sempat rally dulu ya. Rally ke reject oleh 71.400-an, baru akhirnya dia drop lagi gitu. Jadi sempat rally dulu, ke reject terus drop lagi gitu ya. Ya bisa overall kita bisa di sini lah ya. Itu terjadi karena jam-jam rawan ya, jam-jam rawan di sini kita keluar setengah 8 sampai di jam 9 ya. Akhirnya itu membuat market volatile dulu, naik dulu ke atas, ke reject dan turun lagi begitu ya. Oke, nah itu dia kenapa pentingnya kita ingat jam-jam rawan yang kita ingatkan ya. Udah dari hari Minggu kok, sebelum gue pergi pun gue udah ingetin ya. Nah, oke, kita akan langsung aja bahas secara struktur. Secara struktur, Bitcoin sendiri sebenarnya masih oke ya. Ya kalau kita mau ngomong sih ya enaknya kayak begini ya. Cuma di sini nge-wake terus lanjut lagi. Tapi faktanya kan nggak seperti itu. Dan kita bukan yang punya market juga. Jadi jangan nyuruh-nyuruh lah market suruh ngapain ya. Nah, tapi kalau kita mau bahas PR dari Bitcoin adalah bertahan di atas dari 66.600. Kenapa? Karena kalau sampai dia di close di bawah dari struktur itu, artinya Bitcoin mulai membuat apa? Mulai membuat lower low. Nah, aset yang mulai membuat lower low dan lower high adalah aset yang bearish begitu. Ya, jadi jangan sampai transisi dari aset yang membuat higher high, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low berubah menjadi aset yang membuat lower low, lower high. Itu mirip-mirip seperti di sini deh contohnya ya. Ini kan dari lower low, lower high, lower low, lower high ya. Aset yang bearish, jelas gitu. Tetapi mulai terjadi pemecahan struktur, terbentuk suatu higher low, higher high. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Ya reversal gitu ya. Nah, jadi itu ya harapan kita adalah Bitcoin bisa mempertahankan struktur dia terutama di angka 66.600. Itu PR terbesar dari Bitcoin ya. Nah, selain dari itu juga harapan yang sudah lebih dekat adalah MA20 nih ya. Terakhir kali MA20 berkontak dengan Bitcoin ya di tanggal ya pertengahan Oktober kita bisa di sini dia membuat higher high ya. Nah, semoga kalau sampai kena lagi nih dalam beberapa hari ke depan, Bitcoin bisa kembali rally lagi ke atas gitu ya. Nah, ya kalau gue sih sekarang ngingetin lagi aja buat lo yang panik begitu ya. Jangan panik begitu karena panik gak akan nyelesain apapun begitu. Jadi ya stick to the plan ya kecuali lu belum punya plan ya. Kalau buat lo yang sudah di CA sih kalau gue rasa udah cenderung tenang ya. Wah, mantap Bang, dikasih kesempatan buat beli. Nah, ya itu pemikiran yang bagus. Itu mindset yang bagus ya. Itu kenapa bisa ada mindset seperti itu? Ya karena mikirnya itu nggak all in. Nah, mungkin yang panik tuh all in kemarin di atas, nggak mau ketinggalan lagi. Nah, makanya udah mikirnya cut loss nggak bang, cut loss nggak bang. Ya kalau gue sih nggak ada rencana cut loss begitu. Yang gimana mau cut loss ya, rata-rata harga BTC gue tuh di 20.000 bawah begitu. Jadi ya mau sampai kemana juga tetap TP sebenarnya kalau gue pribadi ya. Ya dan sebenarnya bukan cuma gue pribadi sih, para keluarga TCI yang ikutan juga dari dulu di bawah ya. Oke, nah sekarang sih ya apa kalau fenomena dukun ya mulai ada lagi kemarin sedikit. Ya walaupun ini lebih parah sih, dia bukan mengaku sebagai dukun, dia mengaku sebagai Tuhan ya. Aduh, hati-hati ya mulutmu harimaumu loh. Kalau udah bentuknya blasphemy seperti itu atau Indonesia apa penistaan seperti itu mau agama apapun ya, itu karmanya buruk lah menurut gua ya. Jadi aduh tolonglah ya mulutnya dijaga gitu kalau berkata-kata seperti itu tuh ya coba sendirilah nanti ya, nanti kerasa sendiri karmanya kok ya. Janganlah kayak begitu ya, bercandaan tuh jangan berhubungan sama Tuhan begitu ya. Oke, nah kalau gua sih ya tetap gini, TCI akan stick ya, tidak mau tebak-tebakan.
begitu. TCI kan kita udah bahas bahwa kita tuh main scenario jadi bullish setelah mantul di BSB ya. Di weekly kita bisa di sini setelah mantul di BSB ya sudah ya masuk ke statistik BSB kalau mantul begitu, membuat higher high, bahkan sudah sangat dekat ke new all time high begitu. Jadi ya statistiknya tidak berbohong begitu. Nah, sampai kapan nih Bang lu berubah jadi bearish? Simple banget. Kalau sampai dia jebol kayak di sini nih ya. Dia jebol dan ke reject. Ya udah, itu bearish. Begitu dia jebol nih. Ya, kita ambil contoh lagi yang mungkin lebih gampang tuh kayak di sini nih ya. Jebol nih. Jebol ke reject. Ah udah, sama kayak pantulan kan. Nah, ya kayak gitu, cuma tinggal dibalik. Gini mantul nih, reclaim, mantul. Ah oke, main scenario jadi bullish. Kalau jebol, dia ke reject. Nah, ini main scenario jadi bearish. As simple as that. Begitu ya. Nah, sekarang masih jauh dari BSB. Ya, maka dari itu main scenario kita masih tetap bullish. As easy as that. Karena apa? Karena statistik. Ada statistik, data, dan faktanya. Kalau nggak ada tiga hal itu, kita nggak akan ambil keputusan. Begitu ya. Jadi ingat, kita trading, ya, kita investing itu jangan pakai perasaan, tapi pakai data, fakta, dan statistik ya. Itu untuk kondisi Bitcoin ya secara makronya. Nah, selanjutnya kita akan lihat kondisi meme coins ya. Ini cukup banyak yang ya sebenarnya dibilang parah banget sih ya, nggak juga ya. Ekstrim parah nggak juga lah. Yang ngedam lebih parah daripada BTC, tapi dibilang sampai ya kayak di tanggal 24 Oktober minus 12 minus sampai 12% sih enggak ya. Kayak kita lihat di sini PP. Untuk PP itu dia ngedown 5%, lalu kemarin koreksi 2,41. Untuk Doge mulai dari tanggal 30 ya, ini dia koreksi 4%-an, 3 ya nyaris 4% lagi dan di 1,53. Jadi ya bener sih, korektif movementnya lebih besar dibandingkan BTC. Tapi nggak separah kayak waktu di tanggal 25 sih ya, di mana tanggal 25 itu Israel counter attack ke Iran begitu. Jadi ya kalau gua pribadi sih tetaplah jangan terlalu panik begitu ya. Kita akan charting dulu beberapa ya untuk kita PP sama Doge aja deh ya. Untuk PP kita bisa lihat di sini dia main resistance-nya itu sama 200, dia ke reject 2 kali. Lalu jebol di tanggal 31 Oktober ya, dia drop di tanggal 31 ya, mirip-mirip BTC juga lah. Terus di tanggal 1 Novembernya lanjut turun, tetapi good newsnya masih ketahan oleh 0,000882 ya. Nah, jadi setup posisi futures sebenarnya boleh pertimbangkan di angka ini ya, di 0,000882. Apabila terjadi retest kedua ya sebagai support, kita bisa buka posisi long dengan target TP di MA50. Sementara untuk Doge dia sayangnya kita masih belum dapat posisi short ya, karena kemarin lusa tanggal 31 Oktober retest pertama, di tanggal 1 Novembernya tidak terjadi retest kedua. Jadi ya ada posisi futures yang dekat ya. Nah, untuk posisi spotnya ya bisa pertimbangkan di EMA20 yang sedang meningkat ke atas, lalu di 0,1421 dan di 0,1349. Nah, tapi untuk meme coin sih gue tetap mengingatkan begini ya. Uh, Meme coins itu sangat hype base ya, even more than altcoins, dan certainly a lot more dibandingkan BTC gitu ya. Kalau BTC, altcoins tuh masih bisa bergantung besar juga terhadap ini ya, terhadap si utility-nya, terhadap apa namanya uh, si komunitasnya dan lain-lain ya. Tapi kalau memes itu lebih ke hype base, makanya kalau gue pribadi sih ya nggak terlalu banyak berharap dengan meme coins yang sudah apa ya kasarnya ya, sudah pernah ngepam di cycle sebelumnya begitu. Jadi udah ada dari cycle 2021 lah begitu. Kalau meme coin sudah ada dari 2021, dari 2021 itu akan cenderung lebih sulit dibandingkan dengan meme coins yang relatif lebih baru begitu. Kayak contoh PP gitu ya. PP itu kan mulai keluar di 2002 ya, sebenarnya 2022 atau 2023 lah ya. Nah, kalau kita lihat di sini dia lebih gampang naik ke atas gitu karena tidak ada resisten seperti di sini ya. Doge ada resisten yang banyak di sini. Ya, maka dari itu kalau gue pribadi sih memes itu lebih baik kita coba cari-cari ya di cycle ini apa yang ada potensi untuk boom begitu, dan itu lebih kayak kena jala sih ya karena kita nggak pernah bisa tahu. Memes itu benar-benar hype base, jadi ya kita nggak bisa analisa gitu, ini memes mana yang bagus ya, wah, oh, tim devnya seperti apa, susah lah ya, tergantung orang-orang yang gila-gilaan aja tuh ya beli meme coins begitu. Jadi ya apa namanya, makanya kenapa kalau gua pribadi sih meme coins itu
persentasenya itu nggak terlalu besar begitu. Jangan sampai nembus dari 10% begitu ya. Jangan sampai nembus 10% dari portofolio spot begitu. Nah, ngomongin soal meme coins, kita itu masih ada ini ya, kita masih ada pre-sale dari PP Unchained ya. Nah, ini dalam waktu ya kurang lebih 3 jam lagi dari masa perekaman video ini akan lanjut ke harga selanjutnya. Nah, untuk pre-sale ini enaknya apa ya? Enaknya kita itu apalagi buat lo yang sudah beli dari stage awal, on paper udah untung duluan. Begitu saat dia listing, ada potensi bisa pump ya. Nah, tapi lagi-lagi untuk pre-sale ini sendiri masuknya mungkin lebih ke untuk investor yang agresif begitu. Jadi kalau sampai lu mau invest dalamnya, ya pastikan satu lu lebih siap dengan resiko begitu, dan ya untuk pre-sale ini sendiri jangan sampai lebih dari 5% portofolio spot lo begitu ya. Bukan per satu itu 5%, enggak ya. Jadi semua pre-sale. Jadi misalkan lu punya 10 pre-sale nih. Nah, itu cuma boleh maksimum di 5% dari portofolio spot. Supaya apa? Supaya bisa menjaga resiko begitu. Jadi ini sebenarnya untuk cari portofolio yang balance, yang resikonya terjaga itu gampang banget. Logikanya adalah seperti ini ya. Aset-aset yang punya potensi besar tapi resiko juga besar, itu persentasenya jangan terlalu gede begitu. Kayak gue pribadi gitu ya. Wah, meme coins, Bang, gimana Bang rasanya untung belasan ribu? Ya puji Tuhan mantap sih, tetapi ya secara rasio dengan Bitcoin dan lain-lain ya lebih kecil begitu. Karena kalau misalkan gue gila-gilaan di meme coins, gue harus siap juga dengan resiko gilanya. Nah, kalau gue sih tidak mau. Kalau buat lo yang super agresif, mungkin pengen lebih gila lagi ya bisa, tapi itu menurut gue udah mulai bergradasi ke judi gitu ya. Nah, kalau gue tidak tertarik judi. Nah, gimana supaya jadi tidak judi? Nah, ya dengan rasionya jangan terlalu gede. Ya, pre-sale tuh maksimum 5%, untuk memes maksimum semuanya itu di 10%. Begitu ya. Oke, ini untuk PPN Chain ya. Jadi untuk belinya sih ya gampang ya, tinggal hubungkan dompet, mau beli pakai apa, pakai BNB, pakai Ethereum, pakai USDT bisa, bahkan pakai card pun bisa. Tapi gue nggak sarankan lah ya. Mendingan sih pakai stable coins gitu. Karena kalau pakai card biasanya ada fee lagi, males lah ya. Jadi kalau pakai ini ya ada fee, tapi lebih gede biasanya kalau pakai card. Gitu. Jadi mendingan udah sekalian aja kita pakai ya belinya pakai stable coin saja ya. Untuk si PP Unchained ini sendiri kita sebenarnya sudah pernah bahas beberapa kali sebelumnya ya. Untuk PP Unchained ini masuknya adalah ke suatu meme coins yang ya bisa dibilang kayak duplikatnya dari PP ya, tapi perbedaannya dia itu rencananya akan bikin blockchain sendiri begitu ya. Oke, itu overall ya untuk memes. Dan kita balik lagi ke market in general ya. Untuk market in general kita bisa lihat sendiri struktur masih doing good ya. Kita mungkin harus concern kalau BTC udah mulai daily close di bawah dari sekali lagi 66.600 karena struktur mulai pecah begitu. Dan itu pun nggak langsung hancur ya. Karena pada faktanya kita bisa di sini ya. Pada tanggal 10 Oktober pun dia membuat lower low ya. Lower high, lower low lagi ya. Nah, ya, ini ya disponsorin juga sama ini sih ya, Israel perang nih, jadi kacau ya. Nah, tapi nggak berarti langsung tamat juga. Dia masih kalau punya momentum ya bisa lanjut ke atas seperti di sini. Tetapi in general, kalau sampai struktur mulai pecah, itu pertanda hal yang tidak baik, gitu ya. Oke. Dan terus kalau nggak salah tuh kemarin ada yang sempat bilang, Bang, ini double top nggak Bang? Double topnya tuh sama di sini. Wah, kalau di sini enggak ya. Bahkan lu ke monthly sendiri pun lu bisa lihat ini banyak corrective movementnya, membuat lower low, lower high, lower low, lower high, lower low. Kalau kita mau ngomongin double top gitu ya, kalau kita ngomongin double top atau double bottom, itu kondisinya biasanya gini ya, langsung gitu. Jadi di sini di dalam sininya pun nggak ada penurunan yang kayak begini gitu, nggak ada yang membuat lower low, lower high, lower low, lower high, enggak. Dia turun, naik ke atas, dia ke reject oleh struktur atau moving average tertentu, turun lagi. Nah, ini double top. Double bottom gitu. Tapi kalau misalkan lu mau ngitung ini sebagai double top, waduh, ini terlalu banyak struktur di sini. Gitu. Jadi, kalau gue sih ngelihatnya gini ya, ini bukan double top. Banyak orang ngerasa, oh ini double top nih, bukan ya. Kenapa ini menjadi resisten? Ya simple, karena sebelumnya ini adalah apa? All time high. All time high seringkali menjadi resisten. Begitu. Sama kayak di daerah sini nih ya. Daerah-daerah mana nih? Nah, di daerah sini kan nggak langsung naik nih BTC ya. Di sekitar 69.000 nih.
stuck dulu nih, 68 turun dulu ngedam ya. Ngedam dulu di sini berapa persen nih? 6%. Naik lagi, reject. Kenapa? Karena sebelumnya BTC itu 69.000 adalah all time high. Gitu. Jadi sulit untuk naik. Nah, sekalinya tembus, pup, naik ke atas. Gitu. Ya sama kayak di sini. Ini kan resisten nih, udah gua kasih lihat nih. Daily close di tanggal 13 dan 14 Maret 2024 ya. Ini resisten. Jadi struktur resisten. Kemarin rejectnya oleh apa? Ya itu 73.116. Jadi kalau gua melihatnya ini bukan reject karena akan double top. Bukan, tapi karena ini adalah memang resisten yang kuat sebelumnya. Sama seperti di 2021. Sebelumnya 69.000 ini adalah resisten yang kuat juga. Makanya BTC reject berkali-kali di sini. Begitu, ya. Oke. Sebelum kita tutup hari ini sih kalau gua ingin mengingatkan lagi ya. Satu mungkin ya, yang gue nggak terus suka tuh jangan sompral lah begitu, apalagi kalau sompralnya udah ngomongin soal Tuhan begitu, ngaku-ngaku diri sebagai Tuhan. Ya inget aja kayak zaman dulu, jangan kan yang ngaku Tuhan, ngaku nabi aja kan hancur sekarang ya. Dulu bilang dia tuh nabi finansial, gue lupa siapa namanya lah ya, itu sampai banyak banget di grup ya, dijadiin meme, dijadiin stiker tuh orang ya mukanya. BTC akan ke nol ya, saya nabi finansial katanya ya. Ya sekarang BTC udah berapa kali lipat dari harga yang dia bilang akan ke nol gitu ya. Zaman dia ngomong tuh BTC masih 20 ribuan. Kasarnya berarti sekarang udah 3 kali lipat lebih dari posisi yang dia omong akan ke nol ya. Sekarang ya udah nggak tahu kemana orangnya gitu. Asal aja ngomong kan. Nah sekarang gini, orang yang asal ngomong seperti itu ya, tanpa analisa, tanpa apa-apa, bikin orang nggak beli, bikin orang panik, bahkan lebih parah mungkin bikin orang jual BTC. Nah tanggung jawab dia apa? Yang nggak ada tanggung jawab orang seperti itu. Begitu. Jadi ya lagi-lagi akan ada banyak lagi nabi-nabi, bahkan ada yang mengaku Tuhan ya, Tuhan finansial mungkin ya. Ya kalau gitu tinggal tanya balik aja. Oh oke bang, kalau Tuhan finansial gitu ya, kalau lu pasti tahu mau kayak gimana market, ya udah jual aja bang semua harta lu ya, jual, gadein mobil, gadein rumah ya, semuanya digadein. Iya dong, rata kanan udah gitu. Tapi enggak kan, kenapa orang nggak ngelakuin itu? Karena faktanya mereka nggak tahu, mereka cuma tebak-tebakan begitu. Bahkan kalau menurut gua pribadi ya, kenapa kadang-kadang ada orang bilang wah pasti begini, gua tuh Tuhan nabi finansial nggak mungkin salah. Kenapa dia ngomong kayak gitu? Itu mencoba untuk menenangkan diri sendiri kalau menurut gua, karena porto dia ya dia berharap besar untuk turun ke bawah atau turun ke atau naik ke atas begitu, karena dia buka posisi gede-gedean gitu. Jadi itu sebenarnya adalah suatu tindakan dia lakukan karena dia sendiri pun takut, sebenarnya takut apa yang dia harapkan tidak terjadi, makanya dia teriak-teriak pasti, oh gua tuh nabi, gua tuh Tuhan gitu. Jadi sebenarnya itu adalah ciri-ciri bahwa dia sendiri pun sebenarnya nggak yakin sama apa yang dilakukan. Dia takut makanya dia mencoba untuk, ya lu kayak pernah lihat nggak sih anak kecil, aduh mau dicabut gigi, nggak takut, nggak sakit, padahal dia takut sebenarnya waktu mau dicabut gigi. Nah menurut gua tuh itu satu fenomena yang sama, cuman bedanya ini bukan anak kecil lagi, ini udah dewasa aja, udah tua tapi nggak tahu diri gitu. Jadi hati-hati sama orang-orang yang seperti itu ya, nabi-nabi palsu, bahkan sekarang gila Tuhan-Tuhan palsu ya, makin bertebaran di market. Oke, kita tutup dengan 3 golden rules. Jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, klik the bell icon, and see you on the next video.